Sinyal acak-acak PDIP. Effendi Simbolon desak Megawati mundur, PDIP, hasil pertemuan dengan Jokowi. Pernyataan Saudara Effendi Simbolon yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba meminta Ibu Megawati mundur dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal kami melihat dia sudah tidak punya hak lagi untuk bicara itu karena sudah dipecat dari partai dan tidak layak dan tidak etis untuk mengatakan hal itu. Nah, untuk merespon terkait tersebut, saya persilakan kepada Mas Seno Bagaskoro untuk menyampaikan. Silakan, Mas Seno. Ya baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin untuk menanggapi apa yang menjadi pernyataan terkait dengan permintaan Pak Effendi yang sudah bukan lagi adalah kader PDI Perjuangan, kami anggap itu adalah angin lalu saja mendekati momentum yang sangat penting sebetulnya, yaitu momentum HUT dan Kongres. Kalau kita tahu bahwa selama ini memang PDI Perjuangan sebagai partai yang digembleng oleh sejarah besar, manakala ada berbagai upaya yang terorganisir untuk menekan dan mengecilkan kami. Kita lihat di tahun 98 betapa kemudian semangat itu malah berbalik, arus balik rakyat malah datang bersama menyatu dengan PDI Perjuangan pada saat kami dikuyo-kuyo oleh berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan. Setelah hianati PDIP, Effendi Simbolon serukan Megawati turun dari ketum. Apa dapat pengaruh dari Jokowi? Guys, kalian tahu nggak? Sebelumnya kan Effendi Simbolon resmi dipecat dari PDIP. Nah kemarin, masa dia habis ketemu Jokowi terus terukan Megawati buat turun dari jabatan ketum PDIP. Kok berani ya guys? Masa dapat pengaruh dari Jokowi? Effendi tuh bilang gini guys, semua struktur kepengurusan PDIP itu perlu dievaluasi menyeluruh, termasuk ketumnya yaitu Megawati. Bagi Effendi, penetapan Hasto jadi tersangka itu bentuk kegagalan kepemimpinan Megawati guys. Jadi, dia sarankan turun aja dari ketum. Bahkan Effendi juga bilang, PDIP itu bukan milik perorangan dan dibentuk berdasarkan aturan parpol. Nah, tapi PDIP nggak diem aja guys. Lewat jubir PDIP yaitu Guntur Romli jelasin kalau ada kecurigaan. Jangan-jangan ini omongan Effendi hasil ketemu Jokowi sebelumnya. Oleh karena itu saya rasa dengan respon itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan malah semakin besar pasca pemecatan 27 kader di tanggal 16 Desember beberapa waktu yang lalu. Ternyata malah yang datang berbondong-bondong ke PDI Perjuangan, dukungan rakyat malah banyak. Ibarat seperti pepatah lama, mati satu tumbuh seribu. Setiap hari saya dan Gus Guntur ini menerima WA ini dari orang-orang yang ingin bergabung dengan partai pasca kemudian PDI Perjuangan melakukan langkah pemecatan yang dianggap tegas oleh berbagai pihak. Oleh karena itu mungkin dengan semangat itu mendekati momentum ulang tahun ke-52, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan menguatnya PDI Perjuangan tersebut, sehingga mereka berusaha melakukan cara-cara mengecilkan. Sorry, cara-cara seperti itu malah membesarkan kami. Itu. Enggak. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Ya buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Ya harus mundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea ya harus dimulai lah. Pak Effendi juga sempat menyebut harusnya PDI Perjuangan ini melakukan restrukturisasi atau regenerasi dan mengganti ketua umum. Itu tanggapannya seperti apa? Ya saya rasa itu tidak ada kaitannya ya. Artinya berusaha disambung-sambungkan dengan cocok logi yang tidak ada kaitannya sama sekali. Kenapa? Kalau bicara menghargai suara aspirasi rakyat, PDI Perjuangan ini partai yang sangat demokratis, yang mendengarkan suara dari bawah, dari pengurus. Nah, permohonan dari kader partai untuk meminta Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri untuk kembali menjadi ketua umum partai itu datang dari Rakernas, yang semuanya kemudian merupakan perwakilan dari kader-kader di daerah
yang menyatakan permohonan kepada Ibu Megawati untuk berkenan menjadi ketua umum kembali. Artinya ini malah adalah bentuk dari kami semuanya mendengarkan aspirasi dari bawah, menghormati suara akar rumput, yang mana itulah yang membesarkan partai. Jadi kalau dibilang harus ada apa, ada perubahan, ada apa, ini malah suara yang mengkhianati suara mayoritas kader partai yang waktu itu meminta agar Ibu Megawati berkenan menjadi ketua umum kembali. Jadi buat kami sekali lagi ini seperti angin lalu saja di tengah momentum menjelang HUT. Gus Guntur, ya, mungkin sudah cukup. Sudah. Oh gitu ya. Mantan kader PDIP Effendi Simbolon ramai dibicarakan publik usai desak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut ia lontarkan saat buka suara terkait tersangka Hasto Kristianto. Menurutnya Megawati seharusnya mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Ia juga menyebut mundurnya Megawati jadi bentuk pertanggungjawaban atas kasus yang menjerat Sekjen PDIP. Dia harus merendahkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ujar Effendi Simbolon. Tak hanya mendesak Mega mundur, ia juga menyebut PDIP perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembaharuan total terkait pengurusnya. Pernyataan Effendi sontak ramai dibicarakan publik termasuk juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur kembali menyoroti pernyataan Megawati soal adanya ancaman untuk mengacak-acak PDIP di Kongres 2025 mendatang. Ia menduga, pernyataan Effendi Simbolon merupakan hasil pertemuannya dengan mantan Presiden Jokowi. Di mana sebelumnya, ia melakukan pertemuan dengan mantan Presiden di kediamannya. Apa pernyataan Effendi Simbolon hasil pertemuan dengan Jokowi? Sudah benar apa yang disampaikan Ibu Megawati Tegel tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut acak-acak partai, tulis akun X @bunromli 8/1. Ia pun mengaku semakin yakin bahwa penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK adalah perintah politik. Menurutnya hal ini akan digunakan untuk menekan Megawati mundur dari jabatan Ketua Umum Partai. Semakin yakin, penetapan tersangka PDS Sekjen, orderan politik, dan pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur,